Dimulai dari Kitabul Hudud, batas larangan yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, zina. Ya, kita tahu hukum zina haram apa tidak? Dosa besar apa tidak? Zina dosa besar, dilarang oleh syariat. Tapi biasanya begini, segala sesuatu yang dilarang, yang diharamkan itu enak ya. Hah? Benar. Segala sesuatu yang disunahkan atau segala sesuatu yang diwajibkan itu berat ya. Makanya kalau yang haram-haram itu setan kayak maurin oli, lancar maning, maknyos, lanjut terus ya. Hah? Enak ngelakuinnya. Tapi kalau yang wajib, yang sunnah, contoh sholat 5 waktu, beratnya nemen tak eling-eling ya. Atau sunnah, sholat sunnah, pahitnya sangat luar biasa ya. Karena yang ditebar oleh syaitan apa? Duri. Mana duri tersebut berbisa pula, coba pikirin. Hah? Sulit. Nah, yang pertama, hudud di dalam syariat yang dilarang oleh syariat az-zina, yaitu melakukan perzinaan, hukumnya haram dan zina itu dosa besar. Nah, konsekuensinya apa bagi mereka yang melakukan zina? Ini yang akan dijelaskan di bab ini. Barang siapa yang melakukan perzinaan, maka hukumnya dosa besar. Dan bagi mereka yang melakukan zina, ada konsekuensinya dan hukumannya di dalam syariat. Tidak ada dosa yang tidak berdampak. Paham? Tidak ada dosa yang tidak berdampak. Contoh, dampak itu ingat, ada dampak ukhrawi dan ada dampak duniawiyah. Ingat ya, yang pertama, tidak ada dosa yang tidak berdampak kepada pelakunya. Dan dampak dari dosa yang dilakukan oleh seseorang itu mempunyai 2 dampak. Yang pertama, dampak akhirat. Yang kedua, dampak dunia. Dampak dari kehidupan di alam dunianya. Contoh, jikalau ada seseorang minum minuman keras, mabuk, halal apa haram? Mabuk halal apa haram? Haram mabuk hukumnya. Dosa mabuk hukumnya di dalam syariat. Nah, bagi mereka yang selalu mabuk-mabukan, yang melakukan apa yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diharamkan, jikalau di waktu yang akan datang dia bertaubat, maka urusan akhiratnya selesai. Tuntutan akhiratnya yang selesai. Dosanya diampuni. Dia bersih dari dosa. Allah Tawwabur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Tapi efek samping duniawiyahnya, efek samping, kalau dosanya sudah diampunkan, urusan akhiratnya sudah Allah maafkan kalau dia benar-benar bertaubat. Tapi efek samping duniawiyahnya atau efek samping kehidupannya dari dia meminum minuman keras atau alkohol tersebut bakal berdampak apa tidak? Bakal berdampak. Entah itu berdampak penyakit kepada tubuhnya, entah itu berdampak apa kepada otaknya, entah itu berdampak apa kepada jiwanya. Dampak duniawiyah itu pasti terjadi walaupun dia sudah bertaubat, urusan akhiratnya clear, Allah Maha Pengampun, tapi dampak duniawinya tidak akan hilang, pasti berdampak kepada orang yang selalu meminum alkohol tersebut. Jadi kalau kita bertobat, ya dosa kita diampunkan. Allah sudah menghapus dosa tuntutan kita kelak di akhirat karena kita bertobat dari mabuk tersebut. Tapi untuk dampak kepada jasad Anda telah memasukkan alkohol kepada tubuh Anda, walaupun Anda sudah bertaubat, dampak tersebut pasti akan terus terjadi
terhadap diri kita di dalam kehidupan duniawiyah. Makanya sebaiknya tinggalkan segala maksiat, semaksimal mungkin terus berjuang. Karena walaupun dampak dosa akhirat sudah diampunkan, tapi dampak duniawiyah di dalam kehidupan itu akan terkena dampaknya kepada diri kita dan jiwa kita. Paham dong? Contoh lah, contoh. Habis kasih contoh. Orang gila, dampak akhiratnya hilang nggak? Horas, hilang. Kalau seseorang gila, majnun, maka sudah tidak ada lagi tuntutan akhiratnya. Apa yang dia lakukan tidak akan membuahkan dosa. Kenapa? Karena dia majnun, gila, akalnya sudah hilang, sudah tidak ada lagi tuntutan untuk di akhiratnya. Nggak wajib dituntut sholat, nggak wajib dituntut puasa, nggak wajib dituntut zakat, nggak wajib dituntut haji. Tapi ingat, dampak duniawiyahnya, dampak kehidupannya, karena dia gila, berjalan apa tidak? Berefek apa tidak? Lah orang-orang mengatakan apa? Gila itu orang. Benar apa tidak? Itu orang gila itu. Dampak kehidupannya masih berlanjut. Dampak duniawiyahnya masih berlanjut. Walaupun dampak akhiratnya sudah tidak ada dampak. Paham dong? Jadi intinya, segala kemaksiatan mau kecil mau besar, walaupun kita sudah bertaubat dan Allah mengampunkan dosa kita, yaitu dampak tuntutan akhiratnya yang terselesaikan. Tapi dampak duniawinya, dampak kehidupannya akan terus berdampak terhadap jiwa, badan, dan diri kita. Paham dong? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Makanya semaksimal mungkin, semampu mungkin berjuang sampai akhir hayat kita, bagaimana kita mendidik jiwa kita untuk jauh dari segala dosa. Itu semaksimal mungkin, walaupun kita ini insan manusia, mahalul khoto wanisyan, walaupun kita manusia, tempatnya dosa, tempatnya dodol ya, tempatnya lupa, tempatnya lalai. Emang itu kita dasarnya manusia, tidak luput dari dosa. Tapi ingat, teruslah berjuang sampai akhir hayat kita untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal tersebut. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Jadi kalau dampak akhirat sudah selesai, tapi dampak duniawiyah, dampak nyatanya terus akan berefek kepada jiwa dan diri mereka yang melakukan hal-hal yang dosa. Paham dong? Jelas apa tidak? Nah, sekarang kita sampai kepada bab hudud yang pertama, larangan az-zina, yaitu perzinaan. Lihat. Wazani ala dorbaini. Wazani ala dorbaini. Az-zani fa'il, pelaku zina, ala dorben. Ala atas dorben dua hal, dua gambaran. Yang pertama muhsanin, mereka yang melakukan zina muhsan. Muhsan itu setelah menikah. Seseorang melakukan zina setelah dia menikah. Posisinya sudah menikah, lalu dia melakukan zina dengan orang lain. Itu hukumnya beda dengan bentuk yang kedua, ghairu muhsan. Ghairu muhsan itu belum menikah, masih pejaka, masih ting. Paham? Jadi ada dua bentuk. Pelaku zina itu melakukan tapi dia usai berkeluarga, usai menikah. Atau bentuk yang kedua, melakukan zina posisi dia masih pejaka, ting, belum menikah. Ada dua gambaran. Paham? Dan hukum dari dua gambaran tersebut berbeda-beda.
Jadi bagi yang melakukan zina sedangkan dia sudah berkeluarga, sudah menikah, itu gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, dia melakukan zina, posisi dia belum menikah, masih pejaka, dua-duanya mempunyai hukum tersendiri. Kalau Pais sama Ahmad matanya lemot, wajar. Tapi kalau Alwi tidak wajar. Ya, karena sampean apa masang umbul-umbul pulang jam berapa? Hah? Setengah 4. Alwi juga masang umbul-umbul buat acara PLN selamatan. Di tiang listrik. Gom. Matanya gom. Jangan ngantuk. Paham dong? Jadi si pelaku zina itu ada berapa gambaran? Ada 2 gambaran. Gambaran yang pertama apa? Muhsan. Siapa muhsan? Mereka melakukan zina, dia melakukan zina dan posisi dia sudah menikah dan berkeluarga. Yang kedua, ghairu muhsan. Siapa ghairu muhsan? Yang masih pejaka. Dia melakukan zina, posisi dia masih pejaka, belum berkeluarga, belum pernah menikah. Jelas apa tidak? Beb, gimana duda? Hukumnya muhsan, sudah menikah nggak? Walaupun dia duda sudah bercerai, saya sendiri loh, udah menikah belum kemarin? Kan udah. Duda janda itu hukumnya sudah, walaupun dia sudah bercerai, walaupun dia hidup sendiri. Tapi yang namanya ghairu muhsan ini yang tidak pernah sama sekali menikah, belum pernah sama sekali menikah. Nah, ini ada dua hal. Paham? Nah, lalu bagaimana hukumnya? Fal muhsanu, famaka muhsan, pelaku zina yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah, hadduhu, tuh, batas hukumannya ar-rajmu, dirojam. Ya, bagaimana bentuk rojam tersebut? Dibikin lubang dari tanah, dimasukkan badan si pelaku tersebut ke dalam lubang tersebut sampai leher, dikubur tuh sampai leher. Biarkan kepalanya muncul, lalu dilempari oleh batu sampai meninggal dunia. Itu namanya rojam, hukuman rojam. Jadi dibikin bolong, dimasukin ya, disisain kepala, dikubur tuh leher sampai bawah, sisain kepala, dilemparin tuh sampai meninggal dunia. Paham tuh? Itu kalau muhsan. Wa ghairul muhsan, nah, kalau masih pejaka nih, ya, kalau masih pejaka, kalau perempuan apa? Masih gadis. Kalau laki masih pejaka, perempuan masih gadis, belum pernah sama sekali menikah, lalu dia melakukan zina, bagaimana hukumnya? Hadnya tuh lihat. Wa ghairul muhsan, bagi mereka yang masih pejaka, bagi mereka yang masih apa? Masih gadis, yang belum pernah sama sekali menikah, hadduhu, batas hukumannya mi'ata jaldatin, 100 pecutan. Tuh dipecut 100 kali itu. Paham? Apakah ini kasar? Islam bukan kasar, tapi Islam mendidik supaya pelaku tersebut tidak akan melakukan lagi. Kalau dienakin maksiat semakin enak. Tapi kalau ada hukumannya, maka itu akan menjadi tameng, daya takut untuk dia apabila ingin melakukan hal yang tidak baik. Paham? Nah, kalau yang belum menikah, hadduhu yang pertama 100 jaldah, cambukan. Dicambuk tuh 100 kali. Wa taghribu amin tuh, wa taghrib, wa dan tagrib, diungsikan, diasingkan.
Selama berapa? Amin. Selama 1 tahun dengan jarak ila ke masafah, jarak gosor, jaraknya sholat gosor. Berarti diungsikan kurang lebih ya minimalnya 85 kilo atau 83 kilo. Anggaplah Jakarta Purwakarta itu sudah 83 kilo. Setelah dicambuk 100 kali dan dia wajib diungsikan dari kotanya, dari tempat dia lahir, dari dia tinggal. Ungsikan kemana ke tempat saudaranya, atau ungsikan kemana ke pondok pesantren yang jaraknya kurang lebih jarak masafatul qasar, minimalnya 83, maksimalnya tidak ada ujungnya. Kenapa diungsikan? Supaya dia menyadari diri dan jauh dan bisa melupakan apa yang telah dia lakukan di tempat atau di kampungnya atau di kotanya sendiri, atau mencari suasana lain yang bisa mengubah jiwa raganya untuk menjauhkan hal tersebut. Paham dong? Jelas apa tidak? Jadi kesimpulannya, jikalau pelaku zina tersebut sudah berkeluarga, sudah menikah, maka hukumannya ar-rajmu, rojam. Bagaimana rojam itu? Dikubur kaki sampai lehernya, dimunculkan kepalanya, lalu dilempari dengan batu sampai meninggal dunia. Itu ar-rajmu, rojam. Hukuman bagi mereka yang berzina setelah berkeluarga. Lalu bentuk yang kedua, mereka yang melakukan zina belum pernah berkeluarga, belum pernah menikah, belum kena kawin. Bagaimana hukumannya? Maka dipecut dengan 100 kali pecutan, cambuk, dan diungsikan selama berapa? Selama 1 tahun. Jaraknya jarak masafatul qasar, minimalnya 83 atau 85 kilo, maksimalnya tidak ada batas. Jelas apa tidak? Paham dong? Paham dong? Paham dong? Tuh lihat. Wasyaraitul ihsan, tuh syarat-syarat ihsan itu yang artinya si pelaku tersebut ya, si pelaku tersebut ihsan. Bagi pelaku zina tersebut, kapan dia terkena tuntutan had ini? Dengan 4 syarat. Kalau 4 syarat ini ada pada pelaku perzinaan, entah itu muhsan, entah itu ghairu muhsan, entah itu pelakunya sudah berkeluarga alias menikah, atau entah itu si pelakunya masih pejaka dan masih gadis. Yang penting dari 2 hal tersebut, lihat dulu. Apabila ada 4 syarat ini kepada pelaku perzinaan tersebut, maka ditentukan atau dikenai hukum had yang ditentukan oleh syariat. Apa 4 syarat tersebut? Si pelaku tersebut wajib, syarat yang pertama al-bulughu, sudah baligh. Kalau belum baligh, belum ada tuntutan, paling tarbiyah, peringatan ya. Itu syarat yang pertama, bulugh, dia baligh. Syarat yang kedua, pelakunya apa? Al-aqlu, wajib Kalau yang melakukan perzinaan tersebut orang gila, ada hukumnya apa tidak? Tidak ada hukumnya, tapi wajib dibina. Sok RT RW-nya, lurahnya, camatnya, atau masyarakatnya bina nih. Ini orang gila melakukan apa? Melakukan zina. Ada nggak tuntutan syariatnya? Tidak ada. Namanya juga orang gila. Kalau kita marah sama orang gila, berarti yang marah ikut gila. Kalau yang marah ikut gila, berarti gila-gilaan. Paham?
Jelas apa tidak? Makanya kalau ketemu orang gila, jangan nyapa, jangan duduk bareng, paham? Jangan candain, takutnya gilanya berbalik kepada Anda. Jelas? Jelas? Kalau ada orang gila dicandain sama orang sadar, yang sebenar-benarnya gila siapa? Jawab dong. Hah? Yang nyandain lah. Udah tahu orang gila dicandain sama orang normal, berarti orang normal tersebut lebih gelo. Jelas? Orang gila dicandain. Orang gila mah jagain, tetap aja kesian. Paham nggak? Jagain. Jangan orang-orang tuh ngejek ya. Itu akan terus menjadi tekanan jiwa dia. Kan pada umumnya orang gila itu menjadi gila pada umumnya di bawah tekanan. Entah itu di bawah tekanan ekonomi, pertama stres, ujung-ujungnya gila. Entah itu di bawah tekanan bini, ya banyak laki gila tuh. Ya di bawah tekanan bini ya, nggak kuat sama bininya, lama-lama stres. Kelamaan gila. Ada banyak laki gila karena di bawah tekanan bini. Paham? Jelas apa tidak? Nah itu yang pertama, syarat pelakunya apa? Syarat pelakunya apa? Baligh. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, hurriyah, merdeka, bukan budak. Yang keempat, wa wujudil wat'i fi nikahin sahih. Wa wujudi, dan taknya jelasnya al wat'i, perselingkuhan itu, paham? Fi nikahin sahih, fi di dalam pernikahan yang sahih. Itu bagi siapa? Bagi mereka yang muhsan. Emang udah ada data mereka sudah menikah resmi dan mereka sudah bergaul dengan istri resminya. Paham? Jadi sudah menikah benar, jelas apa tidak? Dan sudah berhubungan. Nah, jikalau melakukan itu namanya ghairul itulah namanya muhsan. Paham tak? Paham tak? Nah, bagaimana dengan seorang hamba sahaya, seorang budak yang di bawah kepemilikan orang lain? Tuh lihat, wal abdu wal ammatu. Adapun abad, seorang budak laki-laki, wal ammatu, seorang budak perempuan, apabila mereka melakukan zina, hadduhuma, batas hukuman huma untuk mereka berdua, yaitu budak laki dan budak perempuan, nisfu haddil hur, nisfu setengah had, batas hukuman hur, orang-orang merdeka. Jelas? Jelas apa tidak? Jadi kalau yang merdeka dihukum berapa? 100 cambuk. Berarti kalau budak dan budak perempuan melakukan zina, maka hukumannya berapa? 50, setengah daripada hukuman orang merdeka. Paham tuh? Kita kembali ke syarah. Lihat penjelasan syarahnya nih. Agak panjang juga nih. Luar biasa tuh. 3 kaca, 1, 2, 3. 3 kaca ya. Kita kembali ke syarahnya. Kita lihat. Al-hududu jam'u haddin. Ingat, hudud yaitu jamak dari kalimat mufradnya apa? Haddun. Haddun mufrad. Hududun jamak. Jadi isim mufradnya hudud yaitu haddun bitasydid, haddun, batas, larangan. Itu artinya haddun. Paham tuh? Tuh lihat. Al-hudud jam'u haddin.
Wa huwa fil lughah, wa dan huwa hudud itu fil lughah di dalam arti lughah bahasa apa? Al man'u, larangan. Nih rumah nih. Nih markas nih. Habib bikin pagar tuh. Tujuan Habib bikin pagar di depan apa? Anak santri udah langsung paham nggak? Paham nggak? Berarti bagi semua anak santri dilarang melewati batas pagar yang sudah dibangun di depan. Paham? Pagar itu batas, larangan bagi santri untuk melewati pagar tersebut. Walaupun anak santrinya masih pada oleng. Jelas? Benar nggak? Ah. Bukan ngelewatin batas lagi, loncat. Paham? Jelas apa tidak? Nah, hudud di dalam segi logah al-man'u, artinya larangan. Itu logo bahasa. Wa syar'an, nah menurut syariat, apa itu hudud alias had itu apa? Menurut makna dan arti syariat. Apa itu huwa? Dia hudud menurut syariat uqubatun, suatu uqubah hukuman, muqaddaratun, yang apa? Suatu hukuman muqaddaratun itu apa? Yang apa namanya? Diukur atau ditakar, ya, ditentukanlah, muqaddaratun yang ditentukan oleh syariat. Wajabat, yang diwajibkan. Suatu hukuman muqaddaratun yang ditetapkan oleh syariat, wajabat, yang diwajibkan. Paham? Jadi hukuman tersebut emang diwajibkan untuk dilaksanakan oleh syariat. Lalu bentuk hukuman tersebut apa? Jazron, bentuknya peringatan. Untuk peringatan supaya yang melakukan tidak melakukan lagi, yang belum melakukan jangan berani-berani melakukan. Paham? Makanya dalam bentuk jazron, peringatan. Jazron, peringatan dari apa? Dari irtikabi, itu dari kelakuan mayujibuhu, yang yujibuhu, diwajibkan hukuman tersebut. Dari perilaku-perilaku yujibuhu, yang diwajibkan hudud bagi pelakunya. Yujibuhu, yang diwajibkan hudud, pelaksanaan hudud itu siapa? Bagi pelakunya. Yang artinya diwajibkan hukuman had itu bagi si pelaku, bagi dia irtikab, yang melakukan perilaku yang dilarang oleh siapa? Oleh syariat. Paham toh? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Wa sumyatil hududu, tuh, dan dinamakan hududan, yaitu dengan nama hudud, li'anna Allah Ta'ala, karena anna sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi, haddaha, tuh, Allah haddaha, Allah membatasi hak dengan batas tersebut. Wa qaddaraha, dan Allah memberikan ketentuan. Jelas apa tidak? Allah memberikan batas, nih larangan nih jangan. Kalau Anda melakukan, wa qaddaraha, dan Allah memberikan apa? Ketentuan hukumannya. Jelas apa tidak? Allah yang melarang. Kalau Anda melakukan, Allah akan memberikan kepada Anda apa? Hukuman yang sudah ditentukan di dalam syariat. Itu kenapa dinamakan hudud? Ya karena itu. Wahia, wadan, hiya, yaitu apa? Hudud itu tajazarul ibad, yang bisa apa? Mengingatkan, ya,
mengingatkan hamba-hamba an iqtirafihatu, an dari iqtirafiha, melakukan had-had yang dibataskan oleh Allah, larangan-larangan yang dibatasi oleh Allah. Paham? Wa bada'al musannifu awalan bihaddiz zina, dan bada'a memulai musannif pengarang kitab ini bizina dengan bab hudud yang pertama kali tentang hukum zina. Paham? Bihaddiz zina, dengan had, larangan dan hukuman bagi mereka yang melakukan zina. Awas, pertama larangan, zina itu dilarang. Yang kedua hukuman, bagi mereka yang melaksanakan larangan tersebut akan terkena hukum. Paham? Jelas? Nah, di sini diterangkan fazina, maka zina. Apa itu zina? Kapan seseorang itu tertuduh dengan tuduhan zina? Kapan? Apakah hanya sekedar pelukan? Kalau makna umum zina ya luas. Memandang yang haram itu namanya zina mata. Mendengarkan ghibah itu namanya zina telinga. Jail kepada orang lain dengan tangannya itu namanya zina uliat, zina tangan. Melangkah kaki ke tempat yang tidak baik, yang tidak bagus, itu namanya zina kaki. Kalau kita mengartikan makna zina pada umumnya, itu maknanya luas. Tapi yang kita pelajari ini zina yang tertuju aslinya. Apa sih zina pada aslinya? Yang bab yang kita pelajari ini, lihat. Zina itu kapan seseorang bisa dikatakan zina? Apakah dengan pelukan saja? Tidak. Paham? Ada laki perempuan pelukan, terus kita tuduh zina? Nggak bisa. Paham dong? Kapan seseorang itu melakukan zina? Tuh lihat, apabila ilajul mukallafi, ilaj memasukkan mukallaf, seseorang yang sudah baligh, al-wadih yang danta. Paham? Yang danta, yang jelas. Maksudnya ilaj mukallaf, seorang yang baligh, al-wadih yang danta, jelas. Paham? Apa itu? Hasyafatahu, tuh kemaluannya si laki-laki, al-asliyah, yang asli, bukan yang palsu, bukan hal-hal yang lain, emang punya dirinya. Al-muttasilah, yang masih menyambung. Maaf, jikalau ada kemaluan seseorang sudah putus, lalu putusannya tersebut diambil, ya, lalu dia berbuat zina dengan wanita lain dengan kemaluan yang putusnya, apakah itu zina? Itu tidak dinamakan zina. Kenapa? Karena punyanya sudah terlepas, sudah tidak tersambung dari tempatnya. Tuh lihat, karena di sini asliyah, wajib asli, gak boleh palsu. Dan yang kedua syaratnya muttasilah, wajib masih menyambung. Kalau sudah terpisah tidak dinamakan zina. Au godriha, atau godriha, sisaannya. Misalnya setengahnya hilang, putus ya. Nah sisaannya apabila dia melakukan, itu masih dianggap zina. Inda fakdihatu, inda ketika fakdiha, hilang sisaannya tersebut atau setengahnya. Dan juga syarat yang ketiga apa? Fi farjin, pada farjin, wajib pada perempuan ya, kemaluan perempuan. Wadihin, dan wadih, dan tak jelas pasti, bukan yang palsu, bukan mainan gitu. Muharram, yang diharamkan, li'ainihi, karena ainihi, perilaku zina itu ainihi haram. Binafsil amar, tuh pada nafsi inti amar perkara tersebut, mushtaha tobaan. Paham? Mushtaha yang artinya apa? Jadi muharramun li'ainihi binafsil amar, pada tujuan amar perkara tersebut, mushtaha
yang emang dia ingin melakukannya. Paham? Dan dia paham bahwa hal tersebut emang udah dilarang oleh syariat. Jelas apa tidak? Taba'an tuh pada umumnya. Ma'al khulu tuh, tapi dengan syarat ma'a bersamaan khulu, bersih. Ya, bersamaan khulu yaitu apa? Bersih. Tidak ada sebab minasyubhah, min dari syubhat. Syubhat itu kan bahasa kita remang-remang. Paham? Yang artinya syubhat apa itu? Pasobiyu ila juhu laisa bizina. Contoh, misalan sobi, anak kecil ya, yang maaf ini nggak bisa terlalu danta ya. Ya, kita ucapannya paham ya. Jangan terlalu danta. Nah, kalau anak kecil yang melakukan, nah ini syubhat. Jelas apa tidak? Wa kadzalikal khunsa. Nah, khunsa juga syubhat. Karena tidak jelas laki kah cewek? Cewek kah? Ya. Tapi apa yang dimaksud oleh khunsa di sini bukan banci kaleng. Bukan banci kaleng, bukan. Yang kita lihat sekarang itu oplas. Itu mah laki di cewek-cewekin, cewek di laki-lakiin. Tapi yang dimaksud di sini khunsa, banci, emang yang tercipta terlahir pada apa? Ketika lahir dan dilahirkan mempunyai dua kelamin. Itu yang namanya khun. Paham? Nah, kalau seseorang melakukan ini dengan khunsa, nah ini syubhat. Yang artinya syubhat ini remang-remang. Wajib dipastikan, wajib ditelatenkan dulu. Paham nggak? Kalau emang banci ya patenkan dulu nih laki apa perempuan. Kalau emang bentuknya laki, pas belaki, berarti hukumnya kembali kepada liwat. Udah bukan zina lagi. Laki dengan laki liwat. Paham dong? Jadi wajib dipastikan. Itu yang namanya apa? Yang namanya syubhat. Jadi dibilang zina enggak, dibilang iya. Nah, itu wajib dipastikan yang namanya syubhat. Paham? Wajib didantakan terlebih dahulu. Wal hasyafatu, nah yang dimaksud dengan hasyafah muqaddimah, ujung dzakar. Paham? Jelas? Enggak usah didantain lagi, paham ya? Faidatun. Ini semuanya onang-oneng. Tuh, faidatun al-farjul mustaha. Tuh. Apa? Kemaluan perempuan mustaha yang menyebabkan apa? Syahwat. Yakunu minal hayy. Yakunu terjadi minal hayy, dari yang hidup, dari yang masih hidup. Paham? Itu mustaha. Apabila dia berzina dengan yang sudah mati, apakah itu dihukumkan zina? Tidak. Karena pada normalnya manusia yang masih mengundang nafsu itu pasti yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal, tobaknya manusia, kejiwaan manusia pasti tidak mau. Jikalau ada manusia yang masih melakukan zina dengan mayit, itu udah bukan manusia, itu ifrit, gendrowo, syaiton, jin, kunti, biawak. Itu sudah keluar dari dasar tabiah insaniyahnya. Paham? Udah tabiat manusiawinya itu udah hancur, ledak, hina, gudik, kurap, apalagi itu betek, udah semuanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bisa dipahami? Jelas apa tidak? Nah, adapun kalau melakukannya kepada mayit tuh, amal wat'ul maitah tuh, ama adapun wat'u, melakukan hal tersebut maitah kepada yang sudah meninggal dunia, awil bahimah,
atau melakukan itu kepada bahimah binatang. Dia melakukan itu dengan sapi, dengan kuda, dengan kambing. Na'udzubillah. Fa ghairu mushtaha, fa maka ghairu tidak mushtaha, mengundang syahwat. Itu pada dasarnya, paham? Jadi tidak dinamakan zina mutlak. Paham tak? Yang namanya zina mutlak itu dia lakukan kepada lawannya yang masih hidup. Paham? Tuh lihat, di situ kan tadi yang di atas apa? Ada kalimat khulu ya. Bersih dari syubhat ya. Benar di atas? Wajib bersih dari syubhat. Karena perzinahan itu kan penjelasannya apa? Wajib pasti. Wajib miliknya yang masih tersambung, lawannya juga pasti. Wah, bukan main. Makanya nuduh orang zina itu bisa kebalik hukumannya kepada orang tersebut. Awas, hati-hati. Jangan asal nuduh. Karena tuduhan kalau tanpa bukti saya ngelihat berduaan nggak bisa. Bukti itu Anda wajib melihat dengan mata kepala Anda benar-benar danta dia melakukan itu. Paham tak? Makanya asal nuduh juga awas, bahaya ya. Kita lihat makna al-khulu ani syubhah. Makna arti hulu bersih dari syubhat. Ka'angkana rajulu tu ka'angkana seperti rajulu seorang laki-laki a'ma yang buta. Seperti seorang laki-laki a'ma yang buta. Paham? Wa wati'a imra'atan, dan dia melakukan apa? Persetubuhan dengan seorang perempuan nih, si laki buta tersebut. Yadunnu, si laki buta tersebut yadunnu menyangka annaha ana sesungguhnya si perempuan tersebut zaujatuhu istri sahnya. Namanya juga a'ma, buta. Dia melakukan hal tersebut dengan seorang perempuan, dia nyangka ini bininya. Dia nyangka apa? Dia nyangka istrinya. Falaisa bizina. Tahu-tahu bukan istrinya. Nah, ini tidak dikategorikan apa sih? Zina. Ini dikategorikan syubhat. Karena dia melakukan tidak sengaja. Dalam posisi emang serba kurang karena buta. Kalau yang melek gimana? Keterlaluan. Masa nggak bisa bedain yang melek mana bininya sama bini tetangga? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Paham dong? Jelas apa tidak? Faidatun. Di sini dikatakan az-zina, pelakuan zina min akbaril kabair. Min dari akbar yang paling besar, kabair dari dosa-dosa besar. Min dari akbar yang paling besar, kabair dari dosa-dosa besar. Walam yahil bi syariati abadan, wa dan lam yahil tidak dihalalkan bi syariati abadan, fi di dalam syariat abadan. Mungkin di sini diartikan apa? Karena nakiroh dari semua syariat para nabi dan rasul tidak menghalalkan zina. Paham? Jelas apa tidak?